Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Syai'an Faria, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Widya Utama Indramayu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor peserta 321290011582 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran luring di kelas 10 dengan materi meraih kesuksesan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih lagi bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kita lanjutkan ya. Alhamdulillah, pada hari ini juga kelihatannya bangkunya sudah penuh semuanya. Berarti menandakan semuanya hadir semua pada hari ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi elemen Al-Quran hadis, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini ada satu penyemangat buat kalian atau motivasi dari ibu. Jadilah seperti berlian, berharga dan langka, tidak seperti batu yang bisa ditemukan di mana. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kalian ilmu atau hal yang bermanfaat sampai itu menjadi lebih baik gitu loh, menjadi sukses biar nggak kayak batu-batu yang lain gitu. Batu-batu yang lain yang bisa Cari. dicari. Intinya malah Langka dan susah gitu susah kayak dicari, maka kita harus berkompetisi dalam hal kebaikan untuk meraih apa yang kita inginkan ya. Coba, ini ada pertanyaan dari ibu. Itu yang di belakang. Ayo kita fokus dulu ke mata pelajaran lainnya ya. Ini ada pertanyaan dari ibu ya. Pada saat duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, siapa di antara kalian yang pernah meraih prestasi? Aku, Bu. Aku, ya. Bila di bagian apa? Aku pernah berprestasi di lomba membatik juara ketiga sekolah. Alhamdulillah, ada buktinya? Ada, Bu. Ada. Usaha apa yang Bila lakukan? Setiap hari itu latihan coba menggerakkan cangkingnya di kain, terus menggambar terus gitu Bu sampai bisa. Terus coba setiap hari lah Bu, intinya mah coba lagi Sampai akhirnya bisa ya untuk meraih kesuksesan. Terus yang lain? Jadi aku tuh
berkolaborasi dengan teman yang lain, yaitu satu tim untuk apa namanya meraih prestasi di bidang ekskulnya ya. Terus yang lain Sahra, ya Sahra di bagian mana? Juara 2 mempelajari Quran kita kabupaten, terus pencaksilat. Banyak ya Sahra ya. Masya Allah, ada mempelajari Quran, berarti bacaan Al-Qurannya bagus, sudah sampai di pengembangan. Ya, tuh berarti dari kaitannya dengan materi kali ini ada yang sukses untuk meraih kompetisi dalam hal kebaikan, ada usaha, ada doa dan hasilnya pada luar biasa, semuanya sudah memperoleh prestasi. Kita lanjutkan ya. Adapun tujuannya apa sih kita belajar materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuannya yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu membaca surat Al-Maidah ayat yang ke-48 karena di ayat yang ke-48 di sini berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Tujuan yang keduanya, selain bisa membaca, peserta didik itu siapa? Kalian semua ya. Kalian bisa menghafal surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Adapun tujuan pembelajaran yang terakhirnya yaitu mampu mengetahui atau menganalisis asbabun nuzul serta isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Lanjut. Di kurikulum Merdeka kita mengenal adanya P5. Ada yang tahu P5 apa? Lupa. Belakang, Nesa. Tahu nggak P5 itu apa? Lupa. Rizky, P5 apa Rizky? P5 atau profil pelajar. Oh iya, Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Tambahan bukunya P-nya dari mana? Berarti project profil pelajar Pancasila. Penguatan, kata penguatan. Profil Pancasilanya apa yang diharapkan berkaitan dengan materi kita meraih kesuksesan? Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ya? Insya Allah semuanya sudah beriman dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan kewajibannya. Ya, terus yang kedua berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Yang ketiga mandiri serta bergotong royong. Kelima kaitannya dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kita masuk ke materi pokok. Materi pokoknya fokus di Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Ada yang tahu bunyinya? Enggak tahu. Ya, namun sebelum ke materi pokok, ini ada infografisnya, yaitu tadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama masih ingat? Membaca. Setelah membacanya Al-Quran surat Al-Maidah, setelah membaca nanti kalian bisa menghafal ya. Menghafal surat Al-Maidah dengan fasih dan baca, dan yang terakhir bisa menganalisis isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48.
pembuatan film, Bu. Berupa gambar sketsa dulu. Membuat sketsa. Terus dirangkai lagi biar menjadi film animasi gitu yang jadi satu nyata gitu, kayak contohnya Pinipin gitu kan. Berarti ada usahanya enggak? Ada. Pembuatan. Setelah pembuatan diuji coba dulu. Setelah uji coba jadi film animasi. Menjadi film animasi. Setelah menjadi film animasinya dijualkan di TV gitu. Sebagai media sosial. Berarti dari sini ada kerja kerasnya sehingga nantinya bisa menghasilkan uang. Ada yang bisa menghasilkan uang. Berarti itu ada anjuran kita untuk berkompetisi dalam mulai dari awal sampai akhir. Ada penikmat yang bisa melihat hasil dari karya yang telah dibuat. Gambar yang kedua. Ini berarti kompetisi enggak? Dalam hal ilmu. Tentunya ada karya juga yang dihasilkan. Ya, bisa berupa tulisan, jurnal, novel atau apa yang nantinya bisa dilombakan dan kita bisa mendapat juara. Gambar selanjutnya. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Kayak tadi pagi ada kegiatan bersih. Jumat bersih. Dengan tujuan apa? Dengan menjaga kebersihan, maka kebersihan lingkungan Sebagian dari iman. karena kita berada di sekolah ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan lingkungan yang bersih, nyaman. Insya Allah apa yang kita pelajari juga nantinya bisa terserap. Lain halnya dengan suasana yang kotor, tentunya Gak nyaman. nggak nyaman, nggak enak, belajar juga nggak masuk. Lain ya, kalau ini bersih, tentunya ya kitanya nyaman. Terus yang terakhir, selain ada kegiatan yang menunjang kita untuk berprestasi, ada diiringi juga dengan Beribadah. dan berdoa. Ya, kita lanjut ke materinya, yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Namun sebelum kalian membaca, ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. Coba perhatikan maqarijul huruf dan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun.
inti dari ininya itu apa? Masih belum bisa. Masih atau lancar. Nah, kita lanjutkan ya. Ada arti mufradat atau arti kata. Wa anzalna ilaika. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan kepada siapa? Ilaika, kepadamu. Mu-nya kembali ke siapa? Nabi Muhammad. Berarti Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab. Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Bil haqqi, dengan kebenaran. Musaddiqan lima, sebagai pembenar di antara yadaihi, kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain di sini ada kitab apa aja? Tetapi yang dari ketiga kita tadi semuanya dibenarkan di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu merupakan kitab pembenar di antara kitab sebelumnya. Dan Al-Quran juga menjadi fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum untuk mencari rujukan di apa bainahum, di antaramu, bima anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Terus kira-kira arti mufradatnya seperti itu. Terjemahnya juga ya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antaramu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menguji kamu terhadap ilmu yang telah diberikannya padamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu kembali. Lalu kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Itu arti dari surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Setelah ada bacaan ayat, ada tarjamah dari surat Al-Maidah. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti sesuai namanya ditulis saja ya. Ada nama, kelas, dan tanggal. Silakan kita dulu LKPD-nya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, silakan KPD-nya disimpan, ditaruh di pinggir. Kita lanjutkan lagi ke materi. Nanti setelah mengerjakan LKPD, kita akan meminta satu di antara kalian untuk membaca QS Al-Maidah ayat yang ke-48. Bu minta tolong ke Sahra. Ayo nanti baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله
perhatikan ya. Jadi telah mendapat bimbingan dari teman sebaya yaitu membaca surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Dan juga telah memberikan NKPD lambar kerja peserta didik, yaitu disuruh mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Maidah. Coba lembar RKPD-nya dibuka, kita cocokkan bersama. Ada yang salah apa enggak? Ada, Bu. Ada, coba ya. Di kalimat pertama, wa'anzalna. Iqfa. Iqfa. Siapa yang jawabnya bukan Iqfa? Oh. Ayo, wa'anzalna hukum bacaannya apa? Iqfa. Ada yang jawabnya yang selain Iqfa? Ada. Enggak, benar, Bu. Oh, alhamdulillah berarti benar. Yuda benar? Oh, benar, alhamdulillah jawabnya Iqfa. Kenapa dibaca Iqfa? Ayo, ada apa sih dibaca Iqfa? Iya tuh, ya. Ada normatif, setelahnya ada huruf za. Masih ingat huruf itu ada berapa? 15. Kita lanjut ya. Seandainya lagi, kalau digabungkan dari kalimat wa'anzalna ilaika, masuk ke hukum bacaan apa itu? Pintar, berarti sesuai jawabannya ya? Iya. Alhamdulillah, berarti RKPD-nya bisa menjawab. Betul, Bu. Terus lanjutkan lagi. Ini ditinggal dulu. Ada kalimat musaddiqal lima. Tanwan masuk ke. Ada yang jawabnya bukan doa bilang benar? Semuanya jawab. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Wa muhaiminan alaihi. Idharnya di mana? Ya, pintar. Terus bainahum bima. Pak, bainahum bima itu yang diminta Pak. Alhamdulillah, identifikasinya bisa semuanya di dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Langkah selanjutnya, setelah kita mengerjakan LKPD, ada Asbabun Nuzul, surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Ada yang tahu Asbabun Nuzul itu apa? Asbabun Nuzul itu apa? Asal usul. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi, ketika ayat Al-Quran itu diturunkan, ada sebabnya. Karena apa? Berkaitan dengan kondisi pada waktu itu. Ya, ada sebabnya. Tapi kayak apa? Kayak surat Al-Kafirun ada sebab turunnya. Sebab itu apa? Toleransi. Ya. Kaitannya dengan kompromi. Yang ada yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Tapi berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 48 ini tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat. Namun menurut sebuah riwayat bahwa surat Al-Maidah ini turun apa? Turun bulan kami. Iya, itu sebab tidak ada yang khusus, tetapi ada sebuah riwayat yang menjelaskan Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48 ini
tergolong dari surat Madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tuh, sebab turunnya. Terus kita lanjutkan hadisnya yang berbunyi tentang dari hadisnya, dari hadis Ibnu Abbas menjelaskan surat Al-Maidah ayat ke-48 ini berkenaan dengan peristiwa ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Nah, kan tidak ada tempat khususnya, tapi ada dalam sebuah riwayat bahwa dalam surat ini berkenaan dengan peristiwa ahli kitab. Ahli kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi memberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi atas pertanyaan ahlul kitab tersebut. Kalau dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas bahwa surat Al-Maidah ayat yang ke-48 ini ada sebabnya seperti itu. Nabi didatangi oleh ahlu kitab, mendapat pertanyaan dalam sebuah persoalan. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Telah tafsir dari surat Al-Maidah bahwa yang pertama, Allah telah menurunkan Al-Quran itu dengan hak atau kebenaran. Bunyi ayatnya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Terus yang kedua, bahwa kitab Al-Quran itu berfungsi sebagai
Al-Maidah ayat yang ke-48 secara bersama-sama bisa dilihat di lembar LKPD. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum wastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Intinya yaitu jika kita ingin meraih kesuksesan maka bersungguh-sungguh jika kita ingin meraih kesuksesan maka kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Terus yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan dengan hak atau kebenaran yang membenarkan kitab-kitab terdahulu atau kitab terdahulu. Lalu yang ketiga, sebagai pedoman hidup tuh ya. Terus untuk pertemuan minggu depan, tapi sebelumnya Ibu akan mengasih alamat Google Drive ya untuk tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti sudah Ibu kirim lewat grup kelas ya tugasnya, nanti bisa dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih melanjutkan tentang materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, yaitu surat Al-Maidah. Nanti kalau Al-Maidah tentang kompetisi yang dalam kebaikan. Kalau etos kerjanya ada yang tahu dalam surat At-Taubah, betul At-Taubah ayat 205.